menetapkan 7 orang saksi menjadi tersangka, dan penyidik juga pada jajaran Jampitsus berketetapan melakukan penahanan terhadap 7 orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Kejaksaan Agung telah menetapkan status tersangka terhadap Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Rifa diduga terlibat kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 yang membuat negara mengalami kerugian hingga 193,7 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Abdul Kohar mengatakan penetapan status Rifa Siahaan itu bersama dengan tersangka lainnya. Penetapan Rifa Siahaan sebagai tersangka setelah pemeriksaan terhadap 96 saksi, 2 ahli, dan bukti dokumen yang sah. Menetapkan 7 orang sebagai tersangka, antara lain 1. RS yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yang kedua, SGS yang bersangkutan adalah Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Ketiga, JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Keempat, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Yang kelima, MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Keenam, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Sedangkan yang terakhir, ketujuh, adalah GRJ selaku Komisaris Jenggala Maritim dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Pihak Pertamina menyatakan siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum, yaitu praduga tidak bersalah. Pertamina Group telah menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good corporate governance serta peraturan yang berlaku. Berbekal hal tersebut, Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tetap berjalan normal seperti biasanya. Kasus korupsi yang dilakukan Rifa Siahaan modusnya menyulap BBM RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax. RS melakukan pembayaran produk kilang untuk RON 92 Pertamax, tetapi BBM yang dibeli adalah jenis RON 90. BBM RON 90 itu kemudian dicampur di depo untuk menjadi RON 92. Kasus ini bermula dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina memprioritaskan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Aturan tersebut membuat pemenuhan kebutuhan minyak mentah dalam negeri dipasok dari dalam negeri. Dengan berbagai akalnya, Rifan menurunkan produksi kilang, sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Dengan begitu, pemenuhan minyak mentah dan kebutuhan kilang dilakukan melalui impor yang melawan hukum. Lalu, bagaimana proses korupsi menyulap Pertalite menjadi Pertamax?
Nantikan ulasannya sesaat lagi. Dan untuk itu jangan lupa guys untuk subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang. Proses korupsi menyulap Pertalite menjadi Pertamax ini dilakukan saat minyak mentah hasil impor yang kemudian dimasukkan dulu ke storage di Merak, Banten, yang dilanjutkan minyak mentah itu dicampur agar kualitasnya menjadi RON 92. Ironisnya, pengoplosan itu dilakukan di Rut PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan yang merupakan satu di antara 7 tersangka kasus korupsi tersebut. Apakah praktek oplosan itu mempengaruhi kualitas Pertamax RON 92 yang dibeli oleh masyarakat di periode 2018-2023? Nah, kita nggak tahu sih kualitasnya. Mungkin secara rumusan teknisnya pasti adalah pengaruhnya. Pengoplosan Pertamax dan Pertalite dinilai telah melanggar hak-hak para konsumen. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pihak penjual harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Dampak salah jenis BBM ke kendaraan, oktan yang rendah akan menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalaan dini pada mesin kendaraan. Akibatnya bisa terjadi knocking atau suara ketukan pada mesin. Hal ini bisa menurunkan akselerasi mesin dan merusak komponen kendaraan. Selain itu, salah pakai BBM bisa membuat pembakaran mesin kurang efisien. Guys, dalam kurun waktu 3-4 bulan ini setidaknya tercatat 2 kasus mega korupsi, yaitu yang pertama yang melibatkan Harvey Muiz yang melakukan korupsi sebesar 300 triliun rupiah. Dan yang baru-baru ini adalah Pertamina dengan tersangka Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yaitu Rifa Siahaan. Melihat maraknya kasus korupsi dengan jumlah yang sangat-sangat fantastis, maka harusnya ini menjadi PR berat bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan penangkalan terhadap kemungkinan munculnya mega korupsi di kemudian hari. Ya, berkaca dari kasus ini, masyarakat juga pastinya berharap agar DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Bukan rahasia umum lagi, sampai saat ini rancangan undang-undang RUU perampasan aset bagi para koruptor masih mandek di gedung DPR RI. Semoga saja baik legislatif, yudikatif, dan eksekutif bisa bersama-sama memperjuangkan langkah-langkah untuk menekan korupsi di kemudian hari. Karena dana-dana korupsi tersebut pastinya kalau dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat akan berdampak positif untuk memajukan perekonomian dalam negeri dan juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seperti kita ketahui bahwa tingkat pengangguran di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Tidak saja tingkat pengangguran, namun kesejahteraan rakyat pun masih berada di bawah garis kehidupan yang layak. Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan dalam kolom komentar. Dan jangan lupa juga guys untuk like, subscribe, dan juga share agar channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih guys dan see you!